Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan latihan ujian sekolah fisika, yaitu tentang materi besaran satuan dan pengukuran, daya dan energi, elastisitas bahan, gelombang, dan optik. Oke, untuk nomor 1, di bawah ini yang merupakan kelompok besaran pokok adalah besaran pokok itu ada 7, panjang, massa, waktu, kuat arus, listrik, suhu atau temperatur, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, kita mencari yang ada di sini gitu ya. Oke, yang pertama A, ada berat, oh berat bukan, berarti kita langsung ke B. Ada gaya, gaya juga bukan. Yang ke C, massa iya, waktu iya, gaya bukan. Yang D, temperatur atau suhu iya, panjang iya, waktu juga iya. Berarti ini ya, yang D. Yang E nanti ada berat bukan, gaya juga bukan. Kemudian nomor 2, di bawah ini yang merupakan kelompok besaran turunan adalah ini 7 besaran pokok ya. Berarti selain 7 ini adalah besaran turunan gitu ya. Kalau yang A tekanan iya besaran turunan, suhu bukan. Kemudian yang B gaya iya besaran turunan, massa itu bukan. Kemudian yang C berat itu besaran turunan, luas juga besaran turunan, dan gaya juga besaran turunan. Berarti ini semua adalah besaran turunan gitu ya. Untuk yang D ada panjang dan massa yang bukan. Untuk yang E ada massa gitu ya, yang bukan besaran turunan. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 3, besaran-besaran berikut ini yang bukan merupakan kelompok besaran pokok dan juga bukan besaran turunan adalah, ya jadi yang bukan merupakan besaran pokok dan besaran turunan itu ada 2. Yang pertama adalah sudut datar, yang kedua sudut ruang ya. Jadi ini sudut datar namanya radian, sudut ruang namanya stradian gitu ya, satuannya. Ya, nomor 4, alat ukur berikut yang merupakan alat ukur besaran panjang adalah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama anemometer, bentuknya kurang lebih seperti ini. Nanti ini merupakan pengukur kecepatan angin ya. Anginnya datang ke sini, muter, nanti angkanya ini akan berubah sesuai dengan nilai kecepatannya. Kayak gitu. Kemudian yang B mikrometer, kurang lebih seperti ini. Nanti ini adalah pengukur panjang ya, misalnya tebal koin, nanti koinnya masukkan ke sini nih, lalu diapit ya dengan cara diputar skrupnya ini, putar skrupnya, nanti dia akan menekan koin sehingga tidak lepas ya, sampai tidak lepas. Kemudian nanti di sini tinggal dibaca ketebalannya berapa gitu. Yang C ampermeter ini untuk mengukur arus listrik ya, kayak gitu. Nanti yang 2 jarum ini nanti disalurkan atau dirangkai secara seri dengan rangkaian listrik, nanti ini akan terbaca arusnya berapa gitu ya. Gitu. Yang penting ini disetting ampere ya atau arus kayak gitu. Karena ini enggak cuma arus ya, ada hambatan, ohmmeter, dan tegangan voltmeter atau nama lainnya adalah multimeter. Kemudian yang D hidrometer, ini adalah pengukur berat jenis cairan. Caranya adalah hidrometer ini ditaruh di cairan itu gitu ya. Kemudian nanti setinggi apa nanti terbaca nilainya di sini kayak gitu. Kemudian yang E barometer, ini adalah pengukur tekanan ya. Ini biasanya di tabung gas ada gitu ya. Di beberapa alat yang ada tekanan udaranya. Jadi untuk mengukur panjang adalah yang mikrometer ya. Kayak gitu. Pengukur panjang berarti satuannya mili, sentimeter, dan seterusnya. Pengaturan awal agar skala pada alat ukur pada posisi 0 dan dilakukan sebelum digunakan disebut kalibrasi ya. Mulai dari 0 ya mas, misalnya gitu. Kemudian untuk yang presisi artinya keseragaman dan pengulangan pada pengukuran merupakan derajat keunggulan dari suatu teknik yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang mana hasilnya mendekati satu sama lain gitu ya. Misalnya panjang benda diukur pertamanya 10 cm, berarti nanti diukur lagi ya 10 cm lagi ya. Kalau enggak 10,1 lah. Kalau enggak 9,9 lah kayak gitu ya. Jadi mendekati, itu presisi. Akurasi
tepat ya, intinya gitu aja deh, diambil kata kuncinya ya, tepat sasaran gitu. Kemudian yang standarisasi berarti sesuai gitu ya, sesuai bentuk atau pedoman yang ditetapkan kayak gitu. Superposisi ini artinya nggak ada kaitannya dengan pengukuran sebenarnya ini. Ini adalah dua buah gelombang yang diimpit gabungkan. Intinya dua gelombang yang menjadi satu kayak gitu aja, superposisi. Ya, nomor 6, suatu lempengan persegi panjang memiliki panjang 2,4 cm dan lebar 2,54 cm. Jika menggunakan kaidah angka penting, maka lempengan tersebut memiliki luas area. Oke, luas area itu kan panjang kali lebar ya untuk persegi panjang. Tadi panjangnya 2,4 dan lebarnya 2,54 gitu ya. Kalau kalian kalikan, nanti insya Allah ketemunya luasnya adalah 6,096 cm persegi gitu ya. Tapi karena ini menggunakan kaidah angka penting gitu ya, maka aturannya adalah sebagai berikut. Yang ini nih 2,4 cm itu kan ada dua angka penting, yaitu 2 sama 4. Dia punya dua angka penting 2 sama 4. Sedangkan yang 2,54 ini dia punya tiga angka penting, yaitu 2, 5, dan 4 gitu ya. Nah, untuk aturan perkalian maupun pembagian itu harus mengikuti angka penting yang paling sedikit. Ini dua angka penting, ini tiga angka penting. Mana yang lebih sedikit antara 2 dan 3? Lebih sedikit yang 2 gitu ya. Karena lebih sedikit yang 2, maka kita ambil dua angka penting dari 6,096 gitu. Lalu diambil yang mana? Ngambilnya dari depan 1, 2 gitu ya, jadi di angka 0 ini. Kemudian karena belakang nolnya adalah 9, maka dibulatkan ke atas gitu ya, karena dia lebih dari 5 gitu ya. Kalau kurang dari 5 maka dia dibulatkan ke bawah gitu. Jadinya luasnya adalah 6,1 cm kuadrat begitu, karena ini dibulatkan ke atas ya, jadi 6,1. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, nomor 7. Sebuah benda yang melakukan gerak melingkar beraturan memiliki, ya, misalkan ada sebuah benda diketali ya, kemudian diputar gitu ya, maka nilai lajunya itu tetap, kelajuannya tetap, kayak gitu. Tapi kecepatannya berubah, kayak gitu ya. Nilai kecepatan dan kelajuannya sama, nilai cepat dan laju itu sama kalau nilainya tok. Cuman karena arahnya berbeda-beda, maka lajunya yang tetap, gitu ya. Kalau kecepatan tetap, ini nilai dan arahnya sama. Ini kan nilai dan arahnya berbeda, maka kelajuannya yang tetap, gitu. Jadi ketika bolanya di sini nih, arah kecepatannya atau kelajuannya itu ke sana nih, arah kecepatannya ke sana nih. Kayak gitu. Buktinya apa? Nanti kalau talinya putus di sini, nanti bola ini akan lurus ke sana kalau putus. Nah, kalau nggak putus ya dia muter gitu ya. Begitu. Jadi untuk yang benda melakukan gerak melingkar, dia mempunyai kelajuan yang tetap. Sebuah benda yang mengalami gerak melingkar beraturan, kecepatannya tergantung pada, nah kalau kecepatan gerak melingkar, V itu sama dengan omega kali R. Omega itu ada dua rumusnya. Yang pertama 2πf, yang kedua 2pi per T. Karena F adalah seperti begitu. Di mana T adalah periode dan R adalah jari-jari lintasan. Jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian nomor 9, waktu yang diperlukan untuk menempuh suatu putaran disebut, iya, periode ya. Rumusnya T sama dengan T kecil per N gitu ya. Ini waktunya, ini untuk satu putarannya. Kayak gitu, namanya periode. Kalau banyaknya getaran atau banyaknya putaran dalam 1 detik atau N per T, itu namanya frekuensi gitu ya. Jadi periode dan frekuensi itu sebaliknya. Perhatikan gambar berikut untuk nomor 10 ya. Gambar di atas menunjukkan perjalanan siswa dari rumah ke sekolah.
Berdasarkan gambar tersebut, jarak dan perpindahan yang ditempuh adalah gitu ya. Kalau jarak itu lintasan yang ditempuh ya. Jadi ke sini 500, ke sini 300, ke sini 100. Ya berarti 500 tambah 300 tambah 100. Berarti ketemu 900 meter. Begitu. Sedangkan perpindahan adalah posisi awal dan posisi akhir. Berarti dari sini ke sini yang dihitung gitu ya. Nah, kita buat segitiganya ya. Oke, dari sini ke sini adalah 500 dikurangi 100 gitu ya. Jadi tinggal 400 meter. Sedangkan dari sini ke sini adalah 300 meter gitu. Kalau pakai Pitagoras, 300 kuadrat ditambah 400 kuadrat di akar nanti ketemu 500. Atau kalian hafalkan saja triple Pitagoras dari 3, 4, 5 gitu ya. Kalau mereka ratusan ya jadi 300, 400, 500 begitu. Jadi perpindahannya adalah 500 meter. Nomor 11, sebuah air terjun dengan ketinggian, nah ini ya, delta H-nya 25 meter digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air PLTA. Massa jenis air berarti Rho gitu ya, 1000 kg per meter kubik. Percepatan gravitasi adalah G. Dan setiap detik air, detiknya berarti 1 ya, 1 detik. Mengalir 10 meter kubik, berarti volume ya, V. Jika efisiensi generator adalah 60%, maka daya listrik atau P, power yang dihasilkan adalah berapa kilowatt gitu ya. Ya, daya rumusnya P sama dengan W per T ya. Di mana W ini adalah perubahan energi potensial gitu ya, perubahan ketinggian air ya. Rumusnya mg delta H gitu. Oke, kalau rumus M-nya bisa diganti dengan Rho kali V ya. Jadi Rho VG delta H per T gitu ya. Kita masukkan Rho-nya 1000, V-nya 10 gitu ya. G-nya 10 gitu ya. Kemudian delta H-nya 25 ini. T-nya 1 detik gitu ya. Nah, nanti dihitung, hitung-hitung ketemu 2.500.000 watt kayak gitu. Nah, karena yang ditanya adalah kilowatt gitu ya, maka kita tinggal bagi 1000 ya, jadi 2.500 kilowatt gitu. Kalau efisiensi generator 60% ya tinggal dikali saja 2.500 kilowattnya dengan 60%, ketemu yaitu 1.500 kilowatt. Nomor 12, sebuah kotak amal licin bermasa 6 kg berada pada bidang datar. Benda ditarik oleh gaya F 50 Newton yang membentuk sudut 0 derajat, itu tetanya ya, terhadap bidang horizontal. Jika benda berpindah sejauh 8 meter, ini berarti S ya, maka besar usaha atau W yang dilakukan adalah, ini gambarnya kurang lebih ya, nah gitu, sudutnya 0. Rumusnya W sama dengan Fs cos theta gitu. Ya tinggal dimasukkan ya, F-nya 50, S-nya 8, cos theta-nya cos 0 derajat. 50 kali 8 itu 400, cos 0 derajat itu 1. Jadi usahanya adalah 400 joule begitu. Lalu kalau sudutnya tidak 0 derajat, bagaimana sih bentuknya? Kurang lebih seperti ini ya. Kalau misalnya kalian punya mobil-mobilan gitu ya, ditarik pakai tali gitu ya. Nah, ini adalah tali dengan garis horizontal yang membentuk sudut, misalnya kalau ini ya 60 derajat gitu ya. Ini 0, ini 60 derajat. Kurang lebih seperti itu bedanya. Nah, nanti kalian ingat-ingat saja ya, bahwa untuk cos 0 derajat itu 1, cos 30 derajat setengah akar 3, cos 45 derajat setengah akar 2, cos 60 derajat setengah, dan cos 90 derajat itu 0. Paling kan ini ya, yang insya Allah keluar ya. Kayak gitu, sudut-sudut istimewa. Oke. Nomor 13, perhatikan gambar berikut. Seorang peselancar mulai bergerak dari titik A dengan kecepatan awal 0 meter per sekon. Jika massa peselancar adalah 80 kg, ini berarti M-nya ya masanya, dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, ini berarti G-nya,
Maka energi kinetik pada titik B adalah berapa Joule? Oke, itu EK-nya ya. Nah, EK itu adalah mg delta H gitu ya. Jadi kalau energi potensial EP itu mgh gitu ya. Tapi kalau energi kinetik itu mg delta H ya. Yang selain setengah mv kuadrat, energi kinetik adalah mg delta H. Apa itu delta H? Delta H adalah selisih ketinggian awal dan ketinggian akhir ya. Ini 50 meter, yang ini 10 meter gitu ya. Jadinya tinggal 40 meter gitu ya. Ini 40 meter. Jadi M-nya 80 dari sini, kemudian G-nya 10 dari sini, dan delta H-nya ini 40 gitu ya, 40 meter. Jadi ketemulah 32.000 Joule. 14, pegas dengan luas penampang sebesar 0,25 mm persegi. Ini berarti A-nya ya, area luas. Dengan gaya F sebesar 5 Newton. Gaya itu F ya, force 5 Newton. Tegangan pada pegas tersebut adalah, tegangan itu simbolnya adalah sigma kecil ya. Sigma kecil itu seperti itu. Oke, rumusnya tegangan sama dengan gaya per A gitu ya. Jadi tegangan sama tekanan mirip ya. Nah, ini P, ini sigma, itu sama saja, satuannya juga Newton per meter kuadrat atau Pascal. Oke, berarti F-nya ini 5 gitu ya. A-nya ini yang 0,25 meter 2,5 mm kuadrat dibuat menjadi meter kuadrat ya. Berarti dikali 10 pangkat min 6 gitu. Nah, yang ini 10 pangkat min 6 bisa naik ya. Jadi 10 pangkat 6. Kemudian kita kali 100 boleh lah. Untuk menghilangkan koma ya, dikali 100 jadi 25. Kali 100 jadi 500. Gitu. Nah tinggal, ini kan 50 dibagi 25 itu 2 ya. Iya. Jadi tinggal 20 kali 10 pangkat 6. Atau 2 kali 10 pangkat 7 Newton per meter kuadrat. Ya, jadi jangan lupa milimeter kuadratnya diubah menjadi meter kuadrat dengan cara dikali 10 pangkat min 6 biar SI. Kemudian sebatang kawat untuk nomor 15. Sebatang kawat silinder memiliki panjang 2 meter ditarik oleh sebuah gaya sehingga mengalami pertambahan panjang 1,25 cm. Besar regangan silinder tersebut adalah, jadi yang 2 meter ini adalah panjang awal. Sedangkan pertambahan panjangnya itu adalah delta L. Besar regangan itu simbolnya adalah epsilon. Epsilon sama dengan delta L per L0 berarti 1,25 cm per 2 meter gitu ya. Nah, supaya satuannya sama, maka kita ubah yang ini yang cm menjadi meter dengan cara dikali 10 pangkat min 2 gitu. Nah, 1,25 ini kalau dibagi 2 hasilnya adalah 0,625 gitu ya. Kali 10 pangkat min 2 ini. Atau untuk notasi ilmiah biasanya satu angka di depan koma tapi bukan 0 ya. Jadi kita geser jadinya 6,25 kali 10 pangkat min 3. Pangkatnya semakin kecil ya. Begitu. Tidak ada satuan untuk regangan. Oke, untuk soal nomor 16. Sebuah pegas digantungi bandul sehingga mempunyai regangan. Regangan itu epsilon ya. 25 kali 10 pangkat min 3 dan tegangan 25 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Tegangan itu sigma gitu ya. Modulus yang pegas tersebut atau Y-nya adalah ya. Modulus yang adalah tegangan dibagi regangan ya. Jadi tinggal 25 kali 10 pangkat 5 dibagi dengan 25 kali 10 pangkat min 3 gitu ya. Nanti dicoret saja ya 25-nya ya. Jadi tinggal 1 gitu ya. Kemudian min 3-nya naik jadi plus. Jadi 1 kali 10 pangkat 8 Newton per meter kuadrat. Kemudian soal nomor 17, sekantong beras yang bermassa 40 kg, berarti ini M, digantung pada ujung sebuah timbangan pegas sehingga pegas bertambah 8 cm. Ini berarti delta X. Dari data ini maka tetapan pegas tersebut bernilai berapa gitu ya. Oke, rumusnya berarti kita mencari K ya.
Nah, rumusnya kita bisa pakai hukum Hooke ya. F sama dengan K kali delta X. F-nya itu bisa berupa W kecil ya, atau weight atau berat gitu ya. Nah, W ini rumusnya adalah M kali G. M kali G. Jadi M kali G sama dengan K delta X. Kita masukkan ya. M-nya 40. Ini ya, M-nya 40. Ini. G-nya ini ya 10. Kalaupun nggak diketahui, berarti ya 10 gitu ya. K itu yang ditanyakan, dan delta X-nya ini jangan lupa ya, dibuat meter biar SI, yaitu 0,08. Jadi 40 kali 10 itu 400 sama dengan K kali 10 kali 10 kali 0,08 gitu ya, maaf. Nah, supaya nggak koma-koma kita kali 100 saja ya. Nah, jadi ini kali 100 jadi 40.000, yang ini kali 100 jadi tinggal 8. Nanti tinggal 40 dibagi 8 ya. Kayak gitu, ketemunya 5.000. Jadi K-nya adalah 5.000 Newton per meter. Artinya apa? Artinya untuk pegas itu bertambah 1 meter dibutuhkan gaya sebesar 5.000 Newton. Kalau pengen 2 meter ya 10.000 Newton. Kayak gitu. Oke, nomor 18. Gelombang yang memerlukan medium dalam perampatannya adalah gelombang mekanik ya. Cirinya adalah dia memerlukan medium, contohnya gelombang air, gelombang tali, gelombang bunyi gitu ya. Kalau yang nggak memerlukan medium disebut sebagai gelombang elektromagnetik ya. Terdiri dari 2 gelombang, yaitu gelombang apa ini? Elektro yang naik turun, ini listrik, gelombang listriknya yang naik turun. Kemudian gelombang magnetiknya yang mengular gitu ya. Contohnya adalah cahaya gitu ya, sinar alfa, sinar beta, sinar gamma, sinar X. Itu semuanya gelombang elektromagnetik. Kalau gelombang transversal, arah getarannya tegak lurus dengan arah perampatannya ya. Jadi getarannya itu naik turun tapi merambatnya ke kanan. Ya, ke kanan, ke mendatar gitu ya. Sehingga bentuknya adalah naik turun atau bukit lembah. Ya, gelombang elektromagnetik ini sebenarnya juga gelombang transversal ya, bentuknya sama. Kalau gelombang longitudinal itu arah getarannya searah dengan arah rambatannya gitu ya. Jadi dia berupa rapatan dan renggangan. Contohnya adalah gelombang bunyi ya. Kalau ini gelombang tali, gelombang air gitu ya. Kalau gelombang berjalan dia memiliki amplitudo yang tetap. Jadi bukitnya itu tetap nih ya. Bukit ini dengan bukit ini tingginya sama. Begitu terus berjalan gitu ya. Kayak tsunami misalnya gitu ya. Nah, dia berjalan mendekati pemukiman atau mendekati pesisir pantai. Persamaan gelombang berjalan Y sama dengan 0,3 sin 60 pi T min Px dengan Y dan A dalam meter dan T dalam sekon. Panjang gelombangnya adalah, amplitudenya adalah, frekuensinya adalah, periodenya adalah, dan cepat rambat gelombangnya adalah. Oke ya, pelan-pelan. Nah, kalian bisa, kalau ingat ya, rumus Y sama dengan A sin omega T min Kx. Artinya, ini A-nya 0,3, ini omeganya 60 pi, dan ini K-nya adalah pi gitu. Oke, kita jawab satu persatu. Panjang gelombang atau lambda. Kemudian yang ini amplitudo, yang ini frekuensi F, periode T besar, dan cepat rambat gelombang V. Untuk yang lambda dulu ya. Lambda itu diperoleh dari K, gitu ya, diperoleh dari K. K itu nilainya pi. K itu nilainya pi. Gitu. K itu rumusnya adalah 2 pi per lambda. Nah, K itu 2 pi per lambda. Nanti kalau kita coret pi-nya, jadilah 2 per lambda sama dengan 1. Kemudian lambdanya kali 1, jadi 2 sama dengan lambda, atau lambdanya adalah 2 meter. Ini panjang gelombangnya ya. Kayak gitu. Atau satu bukit, satu lembah. Kemudian kita akan mencari amplitudo. Amplitudo itu yang ini nih, berarti 0,3 nih ya. Berarti amplitudonya 0,3 meter. Kemudian apa lagi? Frekuensi. Frekuensi dari sini aja nih, dari omega ya. Jadi frekuensi itu dari omega, nilainya 60 pi ini ya. Omega sama dengan 60 pi, omega itu adalah 2 pi F. Nanti pi-nya coret ya. Kemudian 60-nya dibagi 2. Ketemulah 30 Hz gitu. Lalu bagaimana mencari periodenya? Ya, periode adalah 1 per F, berarti 1 per 30. Begitu. Lalu cepat rambat gelombang bagaimana? V adalah omega per K, berarti 60 pi dibagi pi.
gitu ya. Ketemulah 60 meter per detik. Jadi 1 detiknya dia melaju 60 meter. Suatu benda yang bergetar dengan periode 4 detik, maka frekuensi benda tersebut adalah tadi ya. Ini periode T, frekuensi F, maka F adalah seperti T, berarti seperempat ya. Atau kalau koma-koma pilihan gandanya berarti 0,25 Hz gitu. Orang berdiri di tepi jalan. Sebuah ambulans bergerak menjauhi dengan kecepatan 20 meter per sekon sambil membunyikan sirine. Oh, berarti ini kecepatan dari sumber bunyi ya, Vs. Yang berfrekuensi 360 Hz. Ini frekuensi sumber Fs. Jika cepat rapat bunyi di udara pada saat itu 340 meter per sekon atau V-nya ya, kecepatan bunyi di udara, maka frekuensi sirine yang didengar oleh orang tersebut adalah Fp-nya berapa gitu ya. Oke, kita jawab. Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs gitu ya. Dengan catatan, Vp itu akan positif apabila pendengar mendekati sumber ya, ini akan positif. Tapi apabila menjauhi gitu ya, dia negatif kayak gitu. Ini nanti negatif. Apabila pendengar menjauhi sumber. Kalau yang Vs apabila sumber menjauhi pendengar maka plus. Dan sebaliknya apabila sumber mendekati pendengar itu min gitu. Ya, kita masukkan ya. Seorang berdiri di tepi jalan, ini Vp-nya ya. Dia diam jadi 0 ya. Kalau 0 mah bebas, mau plus boleh, mau min juga boleh gitu ya. Plus minus 0 boleh. Gitu. Kemudian V-nya ini 340 ya. V-nya 340 ini. Kemudian Vs-nya karena menjauhi ya. Jadi sumber menjauhi pendengar, jadinya plus ya, plus 20 kayak gitu. Kemudian Vs-nya, Fs-nya itu 360 Hz gitu. Oke, 340 ditambah atau dikurangi 0 tidak ngaruh, jadi 340 aja. Terus 340 ditambah 20, 360 kita coret ya. Ketemu 340 Hz. Jadi yang awalnya 360 karena menjauhi maka terasa lebih pelan suaranya. Jadi tinggal 340 Hz. Sebuah benda bermassa 500 gram digetarkan dengan persamaan Y sama dengan 0,5 sin 1000 T dengan Y dalam meter dan T dalam sekon. Energi total yang dimiliki benda tersebut sebesar titik joule. Oke, ini massanya ya. Gram soalnya sih. Kemudian persamaannya itu Y sama dengan A sin omega T. Gitu ya. Kalau tadi ada min kx-nya, kalau ini cuman omega t saja. Sesuaikan. Oke, energi total berarti E. E rumusnya setengah M omega kuadrat A kuadrat. Gitu ya. M-nya itu 500 gram atau setengah kilo ya. Nah, setengah kilogram. Kan harus SI-nya kilogram ya. Kemudian omeganya itu ini omeganya. Berarti ini omeganya. Ya 1000. Berarti 1000 kuadrat ya. Gitu. Seminggu 1000 kuadrat itu bisa ditulis 2 kali ya, 1000 kali 1000 gitu, biar gampang hitungnya sih, jadi saya buat seperti ini. Kemudian A-nya, A itu amplitudo ya, ini ya, setengah ya, setengah kayak gitu, atau bisa ditulis 1/2 ya, 0,5 itu setengah, karena kuadrat saya tulis 2 kali kayak gitu. Nanti ya 1000 dibagi 2 kali 2 4 ya, 250. Juga 1000 dibagi 2 kali 2 4, jadi 250 juga, berarti 250 kali 250 ya. Ketemunya 625 gitu, 00 gitu ya. 62.500 joule atau 62,5 kilojoule. Nomor 24, jika sebuah bekas dimampatkan lalu dilepaskan, maka akan menghasilkan suatu gelombang. Gelombang yang dihasilkan pada proses tersebut adalah gelombang longitudinal. Kalau bekas kan seperti ini ya, longitudinal.
Yang kedua, jika sebuah tali diikatkan pada sebatang pohon, kemudian ujung lain digerakkan sehingga menghasilkan suatu buah gelombang. Gelombang yang dihasilkan pada proses tersebut dinamakan gelombang, gelombang transversal, gitu ya. Nah, naik turun talinya. Saya merambat sampai ke bumi tanpa memerlukan medium. Gelombang yang dihasilkan pada proses tersebut adalah karena tanpa medium, dia berarti gelombang elektromagnetik, gitu ya. Nah, tadi sudah dijelaskan. 25, sebuah benda yang diletakkan di depan cermin datar akan menghasilkan bayangan yang bersifat, cermin datar tuh maya tegak sama besar ya. Nah, gini nih ya. Maya, kenapa maya? Karena bayangannya itu ada di belakang cermin. Itu maya. Kemudian tegak. Ya, dia berdiri, dia juga berdiri. Jadinya tegak, sama-sama tegak. Sama besar, ya dia juga tingginya segini, dia juga tingginya segini. Jadi maya tegak sama besar. Kemudian sebuah benda yang diletakkan di depan cermin cemu akan menghasilkan bayangan yang bersifat ya selalu seperti ini sifatnya ini. Maya tegak diperkecil. Gitu ya. Itu maya, kenapa maya? Karena bayangannya di dalam cermin ya. Di dalam cermin. Ini cerminnya, ini belakangnya cermin. Di dalam cermin. Tegak, ya mobilnya kan tetap iya tetap tegak ya, nggak kebalik. Nah, ini bayangannya tegak. Ini juga tegak. Aslinya tegak, dia tegak. Diperkecil ya, awalnya segini jadi segini ya. Awalnya mobilnya besar tapi di sini nanti kelihatan kecil. Kayak gitu. Selalu seperti itu untuk cermin cembung. Kemudian sebuah benda yang diletakkan di depan cermin cekung akan menghasilkan bayangan yang bersifat. Nah, kalau ini tergantung dari jarak benda gitu ya. Nah, begitu. Kalau di ruang satu itu nanti maya tegak diperbesar. Jadi kalau kalian ini sendok kalian ya, ini sendok kalian, kemudian ini jempol kalian. Kalau jempol kalian didekatkan, maka bayangannya akan semakin besar di sini nih. Kayak gitu. Tapi apabila dijauhkan, ya, jempol kalian dijauhkan gitu ya. Jadi di ruang 2 atau ruang 3 ya. Nanti kalian nggak akan melihat jempol kalian di cermin ya. Karena apa? Karena bayangannya nanti sudah di luar cermin. Bayangannya di luar cermin. Kayak gitu. Tidak kelihatan di sendok itu karena bayangannya sudah di depan cermin. Kayak gitu. Jadi tergantung letaknya ya. Begitu. Nomor 26, sebuah benda terletak 10 cm depan lensa jembung, ini namanya S ya, yang memiliki jarak fokus, berarti itu F, 6 cm, maka bayangan terbentuk pada jarak, ini berarti S aksen ya, terhadap lensa jembung. Oke, rumusnya adalah 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Dengan catatan, F untuk cermin cekung maupun lensa jembung itu plus, gitu ya. Jadi kalau ini 6, ya nanti di sini tetap 6, kalau dia cermin cekung ataupun lensa jembung gitu ya. Tapi dia akan negatif jadi min 6 ya atau min 1/6 gitu ya. Jadi min 1/6 gitu ya. Kalau dia berupa cermin jembung atau lensa cekung gitu. Nah, karena ini lensa cembung, maka F-nya tetap positif. Gitu ya, jadi tetap 6. Jadi 1/6 sama dengan 1/S-nya 10 gitu ya. Plus 1/S aksen. Nanti bisa dipindahkan ya. Jadi 1/6 min 1/10 sama dengan 1/S aksen. Lalu kita samakan penyebutnya ya. Kita bawa ke 30. Berarti yang 6 dikali 5. Kemudian yang 10 dikali 3. Gitu ya. Jadi 5/30 min 3/30. Sama dengan 1/S aksen, jadi 2/30 sama dengan 1/S aksen. Atau 1/15 sama dengan S aksen. 1/15 sama dengan 1/S aksen. Nah, nanti kita kali silang ya. S aksennya kali 1. S aksen. Kemudian 15 kali 1, 15 cm. Begitu. Karena positif, dia nanti bayangannya ada di belakang lensa. Gitu ya. Jadi kalau di belakang lensa positif, kalau di depan lensa negatif. Kalau cermin, di belakang cermin positif, di depan cermin negatif. Oke, terakhir nomor 27. Sebuah loop memiliki jarak fokus 5, ini berarti F-nya, digunakan untuk melihat onderdil sebuah jam tangan. Maka perbesaran bayangan yang terbentuk jika dilihat dengan mata tak berakomodasi adalah, kalau ini berarti M yang ditanya ya.
Kalau mata tak berakomodasi, rumus perbesarannya adalah SN per F. Tapi kalau untuk mata berakomodasi atau agak sedikit melotot gitu ya, melotot, maka nanti ditambah 1. Kayak gitu. SN siapa? SN itu jarak baca normal ya. Nah, jadi kalau kalian baca sebaiknya paling dekat itu SN. Yaitu 25 cm kalau tidak diketahui ya. 25 cm. Lebih jauh lebih baik biar matanya awet. Oke, jadi M sama dengan SN per F. Kenapa? Karena tak berakomodasi. Ini kata-katanya, tak berakomodasi. Berarti 25 cm per 5 cm. Dicoret cm-nya, jadi 25 per 5 adalah 5 kali. Jadi onderdil itu akan terlihat 5 kali lebih besar. Begitu, terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.